Langsung mulai saja. Baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Nova, saya marketing dari Cosmax Indonesia. Untuk 1 jam ke depan saya akan memandu berjalannya webinar kali ini. Terima kasih atas waktunya dalam keadaan seperti sekarang ini masih menyempatkan untuk berpartisipasi dalam acara webinar. Semoga kita semua selalu terhindar dari virus yang sedang mewabah saat ini yaitu COVID-19. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan dimanapun kalian berada. Terkait angka kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia terus meningkat dan disusul oleh himbauan Presiden mengenai physical distancing dan work from home bagi para karyawan. Ini yang menyebabkan saat ini banyak masyarakat yang melakukan pembelian barang kebutuhan dari offline ke online. Terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung website dan peningkatan penjualan online setelah pengumuman 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia, berbagai official store brand dari sanitasi mengalami peningkatan sebanyak 4%. Salah satu sorotan dari fenomena ini adalah adanya lonjakan penjualan dari satu merek sanitasi pada e-commerce di Indonesia, tepatnya di bulan Maret lalu. Hanya dalam waktu 42 menit diunggah tercatat sekitar 72.000 unit habis terjual hanya dalam waktu 42 menit saja. Di samping itu menurut prediksi Circlo, sanitasi tangan juga akan mengalami peningkatan sebanyak 640% khusus untuk produksi sanitasi saja. Diikuti oleh peningkatan penjualan produk sabun tangan sebesar 440% di peringkat kedua dan peringkat ketiga ada produk vitamin sebanyak 308%. Oleh karena itu, selama pandemi ini belum berakhir, masyarakat akan terus melakukan pembatasan fisik dan semakin bergantung pada toko online untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Dengan demikian, faktor keberadaan digital atau online presence menjadi aspek bisnis yang lebih signifikan ke depannya. Sekarang merupakan saatnya para brand untuk meningkatkan online presence agar tetap bisa memberikan nilai maksimal bagi para pelanggan. Seperti itu. Oleh karenanya, di sini kami Cosmax melakukan inovasi produk sanitasi dalam bentuk hand sanitizer, berbagai macam liquid ataupun berbagai macam tekstur dikarenakan permintaan yang sangat besar setiap harinya. Jadi, terkait webinar hari ini, kami akan membahas mengenai produk sanitasi. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Rian, dari RNI Cosmax Indonesia. Beliau yang akan menjelaskan detail mengenai formula produk pengembangan dari sanitasi ini. Silahkan Saudari Rian dipersilahkan. Baik, terima kasih Nova atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rian dari PT Cosmax Indonesia dari tim RNI. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu sebenarnya produk sanitizing hand cream yang sudah kami develop, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit nih apa sih yang melatar belakangi kami RNI mendevelop produk ini. Ya, jadi bisa dilihat di layar. Jadi tim strategic marketing kami melakukan beberapa pengamatan nih di pasar tentang bagaimana sih produk hand sanitizer di pasaran. Nah, ternyata ada beberapa poin yang diekspektasikan dari beberapa konsumen yang mereka harapkan bisa ada di satu produk hand sanitizer. Bisa kita lihat, ini adalah representasinya, bahwa ternyata beberapa orang menginginkan adanya fungsi moisturizing dan juga adanya fungsi hydrating dari produk hand sanitizer yang mereka gunakan. Nah, sebenarnya hal apa sih yang menyebabkan ekspektasi atau demand ini ada? Jadi begini, untuk produk hand hygiene sendiri yang beredar di pasaran, seperti contohnya alkohol base, alkohol sendiri ini memiliki sifat dapat melarutkan lipid. Nah, lipid ini adalah suatu komponen yang esensial dan sangat penting yang harus ada di kulit kita. Fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan kulit. Dan apabila kandungan lipid ini terus-terusan berkurang karena kita melakukan hand rub, maka otomatis kelembapan di dalam kulit kita juga akan berkurang. Nah, ini dia yang nantinya bisa menyebabkan kulit kita menjadi kering, iritasi, dan bahkan pada beberapa kasus ekstrim dapat menimbulkan kulit mengelupas. Seperti itu.
Nah, maka atas dasar itulah kami tim RNI mendevelop suatu produk yang tidak hanya berfungsi sebagai sanitizer atau antibakterial, tetapi juga kita menambahkan fungsi lain yaitu moisturizing dan juga hydrating. Sehingga nantinya diharapkan untuk orang-orang yang memang memiliki tipe kulit yang kering, kemudian sensitif, tetap bisa menggunakan produk sanitasi tanpa harus mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Baik, nah bagaimana sih tekstur dari produk sanitizing hand cream? Sebentar. Jadi dia memang emulsion type. Saya akan membandingkannya dengan produk gel hand sanitizer yang common ya, yang umum. Ya, jadi kalau bisa dilihat ya, jadi kalau yang gel type ini dia memang alcohol base, sehingga nantinya dia itu mudah menguap seperti ini dan hilang. Nah, untuk yang sanitizing hand cream karena memang dia kan emulsion type ya, jadi seperti lotion yang kemudian apabila kita spread dia itu ya, seperti ini, tidak hilang dan tetap stay di sini, seperti menggunakan hand cream seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Karian atas penjelasannya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan mengenai MOQ atau mengenai harga finish good ataupun lead time dari produk sanitasi ini, di layar juga kita akan tampilkan dan sebenarnya untuk PowerPoint-nya itu sendiri kita juga sudah mengirimkan via email, jadi bisa langsung di-share atau dilihat. Kemudian kita langsung beranjak ke sesi tanya jawab atau Q&A section. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa klien Cosmark dan sudah dipilih beberapa pertanyaan paling bagus menurut tim Cosmark. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini terkait dengan additional concept extract. Apakah di formula ini bisa ditambahkan additional concept extract seperti itu? Bisa dijawab langsung Kak Rian? Iya. Jadi untuk di produk ini kita bisa ya menambahkan ekstrak ataupun fragrance sesuai dengan preferensi dari customer. Jadi misalnya kayak ingin menambahkan ekstrak yang kira-kira fungsinya itu sinergis dengan produk hand sanitasi, misal seperti chamomile extract yang memang dia terbukti berfungsi sebagai antiinflamasi seperti itu. Akan tetapi apabila kita menambahkan raw material yang lain, maka kita harus melakukan pengujian ulang seperti itu, Nova. Iya, jadi jadi maksudnya kalau misalnya kita mau ganti fragrance-nya atau kita pengen ada ekstrak buah-buahan lain, itu harus di testing ulang ya Kak Rian ya? Iya, benar. Karena itu jatuhnya seperti formula baru, seperti itu. Ya. Oke, baik. Langsung lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini adalah pertanyaan tapi bakteria apa yang bisa klien klaim untuk formula sanitizer hand cream ini? Jadi untuk bakteri yang bisa kita klaim yaitu bakteri ada 5 bakteri. Yang pertama adalah Escherichia coli, kemudian Salmonella sonnei, kemudian Salmonella typhi, kemudian Pseudomonas aeruginosa, dan yang terakhir adalah Staphylococcus aureus. Jadi hanya bakteria yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Rian ya yang bisa diklaim, selebihnya mungkin itu harus di research ulang oleh RNI kita ya. Oke, langsung nomor 3 itu ada pertanyaan lagi mengenai apakah active ingredients dari formula ini sudah melewati safety test? Ya, jadi untuk active ingredient yang digunakan yaitu BKC ya, benzyl conium chloride. Di mana BKC ini memang untuk data safety assessment-nya, jurnalnya juga sudah lengkap dan juga sudah ada hasil dari CIR, Cosmetic Ingredient Review, di mana pada penggunaan 0,1% BKC ini aman digunakan untuk sediaan kosmetik. Seperti itu. Jadi maksudnya si BKC ini dia udah lumrah banget ya dipakai untuk benar-benar kosmetik, jadi tidak perlu khawatir terkait safety testnya. Baik, nomor 4 ini ada juga pertanyaan, apakah formula hand sanitizer cream ini sudah dilakukan stability test dan seperti apa resultnya? Ya, jadi untuk produk ini sudah kami lakukan stability test dan juga hasilnya stabil. Ya, jadi memang sudah dilakukan dan hasilnya stabil, jadi bisa langsung skip stability test seperti itu ya Kak Rian ya? Ya, benar Nova.
Oke, ini ada pertanyaan lagi nomor 5 berkaitan dengan si BKC itu sendiri tadi Karian. Efek sampingnya itu untuk BKC ini ada atau tidak? Seperti itu. Ya, sebenarnya kalau untuk efek samping dari BKC ini ya, pada umumnya zat antiseptik itu memiliki efek ya apabila digunakan dalam jangka panjang, akan tetapi apabila kita menggunakannya pada persentase yang memang dibolehkan oleh badan regulasi dan sudah direkomendasikan juga, maka efek samping ini akan terjadi. Efek samping yang mungkin timbul tuh mungkin seperti skin iritasi, seperti itu. Jadi, dan kita pun pada formula ini menggunakannya pada persentase yang dianjurkan oleh badan regulasi. Jadi tentunya efek samping yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Iya, kemudian fokus dari ingredients atau si BKC ini sebagai apa sih Karian? Ya, jadi memang efek dari BKC ini adalah dia memiliki aktivitas sebagai antiseptik dan juga desinfektan. Jadi memang sudah common ya, dan dari literatur Menkes pun memang BKC ini biasa digunakan sebagai antiseptik dan juga desinfektan. Iya baik. Untuk pertanyaan nomor 6 di sini ada lebih kepada bertanya kelebihan atau kekurangan dari produk alkohol yang ada di pasaran seperti itu. Oh, jadi maksudnya yang hand sanitizer alcohol base ya? Iya, maksudnya alcohol base. Iya. Jadi memang sebagai informasi juga PT Cosmex Indonesia sendiri sudah memproduksi banyak produk hand sanitizer yang alcohol base ya, untuk brand-brand besar juga. Nah, jadi apa sih sebenarnya keuntungan yang alcohol base? Alcohol base ini dia memang yang direkomendasikan paling efektif oleh WHO, oleh badan-badan seperti WHO, kemudian FDA, seperti itu. Akan tetapi salah satu kelemahannya dari alcohol base ini adalah pada beberapa orang penggunaan alcohol base hand rub yang secara terus-menerus dapat menyebabkan kulit kering, kemudian juga skin iritasi, seperti itu. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya, hal itu bisa terjadi karena memang alkohol ini memiliki sifat dapat melarutkan lipid, di mana lipid ini adalah komponen yang penting di kulit kita. Apabila lipid itu menurun, maka tangan itu moisture juga akan hilang, seperti itu. Nah, dari hal inilah yang kemudian juga melatar belakangi kami akhirnya mendevelop produk sanitizing hand cream, seperti itu. Ya, jadi maksudnya adalah kulit manusia itu kan berbeda-beda. Ya, benar. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Ada yang dry skin, ya, seperti itu. Kita mungkin berusaha untuk mencari alternatif untuk kulit sensitif. Iya, benar. Jadi kita sebisa mungkin bisa menyerap banyak konsumen, seperti itu. Ya, baik. Bagus sekali Karian. Ada pertanyaan lain, ini nomor 7. Mungkin ini sedikit berhubungan dengan pertanyaan nomor 6 tadi. Di sini dibilang alcohol based sanitasi yang ada di pasaran itu biasanya di kulit sedikit kering. Nah, untuk produk ini seperti apa? Mungkin diulang lagi saja. Oh iya. Jadi produk sanitizing hand cream ini memang dia adalah emulsion type, di mana untuk formulasi emulsion type kita bisa menambahkan banyak ingredient yang raw material yang memang dia itu memiliki fungsi sebagai emollient, kemudian humectant, yang memang kedua fungsi ini pada akhirnya akan memberikan efek moisturizer. Jadi kalau ditanya bikin kering atau tidak, tentu jawabannya adalah tidak. Dan jadi untuk orang-orang yang kulit kering tidak perlu khawatir menggunakan produk ini dan tetap bisa menggunakan produk hand sanitizer tanpa harus khawatir akan terjadinya kulit kering. Ya, jadi maksudnya adalah kan, ya namanya juga kebanyakan kan orang ingin ada produk yang multifunction di situ ya. Iya, benar. Makanya kita kembangkan lagi si sanitasi ini. Jadi tidak hanya untuk antibakterian, tapi juga ada moisturizing di situ. Iya, benar. Seperti itu ya Karian. Oke, ini ada nomor 8 pertanyaan lagi. Ada efek sampingkah dari formula ini seperti itu? Tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya, bahwa kalau kita menggunakan dalam jangka panjang itu secara hakikatnya itu zat aktif yang digunakan sebagai antiseptik itu akan menimbulkan efek samping seperti skin iritasi pada kulit, seperti itu. Tapi apabila kita menggunakannya pada konsentrasi yang memang dianjurkan dan diperbolehkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Iya, jadi balik lagi kita juga harus pinter-pinter untuk mencari informasi lebih detail ya Karian ya mengenai sanitasi produk seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan nomor 9 dan ini adalah pertanyaan terakhir dari klien. Di sini dikatakan bahwa apakah BKC ini sudah common untuk kosmetik
Dan adakah produk selain kosmetik yang memakai ingredient si BKC ini? Iya. Jadi untuk produk-produk lain itu juga BKC banyak digunakan ya. Misalnya untuk produk household seperti pembersih lantai gitu. Kemudian untuk sediaan farmasi juga ada ya yang mengandung BKC, di mana fungsinya itu sebagai preservatif pada obat tetes mata. Ya, jadi ini sebenarnya adalah ingredient yang sudah lumrah dipakai di kosmetik ataupun di PKRT seperti itu ya, Karian ya bahasanya, iya. Seperti itu, jadi tidak usah khawatir, kembali lagi tidak usah khawatir, ingredients ini memang sudah sangat-sangat common dan sangat-sangat aman untuk di kosmetik, apalagi tadi Karian sempat bilang untuk obat tetes mata juga bisa, jadi semua aman, terkendali, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Baik, kemudian selanjutnya juga ada informasi dari inovasi produk sanitizer lain. Jadi RNAi kami juga mengembangkan bukan hanya sanitasi dalam bentuk hand cream, tapi juga dalam bentuk yang lain-lainnya yang akan dijelaskan kembali oleh Kak Rian. Silahkan Kak Rian. Baik, terima kasih Nova. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang produk NPD lain yang masih juga berkaitan dengan hand sanitizer. Akan tetapi kami menambahkan beberapa poin-poin yang nantinya tuh diharapkan bisa menjadi nilai keunikan tersendiri bagi produk tersebut. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu gel hand sanitizer with moisturizer, kemudian natural liquid hand sanitizer with moisturizer. Yang pertama ini adalah yang bentuk gel. Ya. Dia memang viscosity-nya cukup rendah ya. Seperti ini. Dan yang kedua yang bentuknya liquid, yang spray. Oke, kemudian untuk klien yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai produk-produk yang tadi sudah dipresentasikan oleh RNAi kami, Karian, bisa langsung tanyakan di live chat Kosma kami. Seperti itu. Kemudian apabila belum terpikir, mungkin sekarang belum ada kepikiran pertanyaan, mungkin nanti 1 jam ke depan ada pertanyaan, atau mungkin 2 jam ke depan, atau mungkin besok baru ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja kepada PIC marketing kami atau PIC marketing Kosmak. Nanti PIC marketing Kosmak yang akan sampaikan ke RNAi jika memang pertanyaannya berhubungan dengan formulasi seperti itu. Kemudian sudah ada pertanyaan live chat. Baik. Ini pertanyaannya adalah, sesungguhnya lebih efektif alcohol based hand sanitizer atau formula hand cream sanitizer yang diajukan Kosmak, seperti itu. Live chat dari klien. Jadi lebih efektif mana ini? Alcohol based atau si cream based itu? Iya. Sebenarnya di sini kita keduanya bukan untuk membandingkan atau seperti itu ya Nova ya. Jadi memang kalau untuk yang direkomendasikan sendiri itu adalah kan alcohol base. Nah, tetapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pada beberapa orang penggunaan alcohol base ini dapat menyebabkan kulitnya itu menjadi iritasi. Sementara kan orang dengan tipe kulit itu pun sebenarnya mereka pengen ya menggunakan hand sanitizer ya kan, mereka tetap beraktivitas sehingga mereka juga tetap menginginkan untuk tangan mereka terproteksi. Nah, berdasarkan demand dan kebutuhan seperti itulah akhirnya kami mendevelop produk ini agar orang-orang yang memiliki kecenderungan tipe kulit yang kering atau sensitif tetap bisa tersanitasi seperti itu. Jadi memang keduanya ini memiliki target tersendiri seperti itu, dan kita sendiri pun sudah memproduksi yang alkohol seperti itu. Iya, jadi lebih kepada bukan efektivitasnya yang bisa kita jelaskan di sini ya Karya, tapi lebih kepada adalah kebutuhan. Benar sekali. Kebutuhan dari customer itu sendiri. Ya, jadi kayak kita mencari alternatif lain untuk menjawab kebutuhan dari tipe customer yang lain dan tipe sebagai konsumen yang lain. Benar. Itu. Dan sebagai antimikroba ya dua-duanya memang antimikroba. Iya. Dan teruji bahwa memang
bisa sebagai antimikroba seperti itu. Iya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, live chat dari Cosmark, apakah hand cream sanitizer ini hanya antibakteria atau bisa juga mematikan virus? Seperti itu. Yang mana tadi, maaf Nova? Apakah hand cream sanitizer ini hanya antibakteria atau bisa juga mematikan virus? Jadi seperti ini, saya kalau yang di jurnal itu dibilang kalau BKC ini sebenarnya kan mekanisme kerja BKC ini kan dia itu melisiskan membran sel ya, membran sel dari mikroorganisme, dan dia itu juga bisa membunuh virus yang memang dia itu tipenya envelope virus atau virus yang memang dia memiliki membran gitu. Jadi dia juga bisa sebenarnya untuk membunuh virus seperti itu. Jadi lebih kepada ya karena ini adalah antibakteria, jadi beberapa virus pun dia bisa untuk dibunuh oleh formula hand sanitizer cream ini. Ada pertanyaan lain, baik. Apakah berarti formula Cosmark ini akan digunakan oleh beberapa brand dengan formula yang sama? Iya, jadi terkait apakah formula ini mungkin akan digunakan oleh beberapa brand yang mungkin sudah menjadi klien Cosmark, jawabannya ya itu mungkin. Karena formulanya sudah ada, sudah kami kembangkan, sudah teruji safety dan juga teruji stability-nya, jadi klien Cosmark siapapun bisa langsung pakai ataupun bisa menambahkan ingredients lain yang memang diinginkan oleh setiap klien. Seperti itu yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Rian, tapi memang harus di retesting ulang. Seperti itu. Jadi apakah mungkin? Ya, mungkin. Beberapa brand mungkin akan menggunakan. Brandnya apa kita masih belum tahu ya, karena kan memang ini adalah produk baru, inovasi kami seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lain. Bakteri atau virus akan mati setelah kontak berapa lama dengan produk? Bakteri virus yang mati akan tetap di tangankah? Apa harus dibilas lagi? Jadi mungkin maksudnya adalah kalau kita pakai formula ini, Karian, dia antibakteri atau antivirusnya itu tahan berapa lama? Kemudian kalau misalnya kita sudah melewati jangka waktu lamanya itu, apakah harus cuci tangan dulu atau bisa langsung pakai lagi produknya? Seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau untuk tahannya berapa lama, maksudnya durasi ketika dia digunakan kemudian membunuh bakterinya ya. Iya. Untuk itu sepertinya sih saya kurang membaca informasi, akan tetapi yang jelas formula ini nantinya akan diuji, sudah diuji juga ke third parties ya, untuk diuji aktivitasnya. Dimana kan hasil uji ini yang kemudian nanti jadi syarat dalam registrasi ke Kemenkes. Jadi apabila nanti dia sudah, dan persyaratan dari Kemenkes itu adalah setiap sediaan hand sanitizer itu harus membunuh bakteria 99,99%, seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya jawab di sini adalah apabila sediaan itu sudah lolos dan sudah teruji antibakterinya, maka bisa kita simpulkan bahwa sediaan ini memang dia bisa membunuh mikroba sebanyak 99,99% itu. Nah, kemudian untuk kalau tadi pertanyaan kedua adalah perlu dibilas atau tidak, untuk yang sanitizing hand cream ini tidak perlu dibilas ya, jadi seperti hand cream pada umumnya saja gitu. Jadi memang bukan sediaan wash off, tapi memang leave on, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya adalah tahan berapa lamanya itu mungkin bisa dites lagi setelah nanti Kemenkes juga sudah menginfokan. Dari situ kita akan tes ulang lagi mengenai berapa lama bisa tahan lama formula ini, seperti itu terkait antibakterianya atau virusnya. Dan tadi untuk pertanyaan kedua, karena ini adalah base-nya hand cream seperti itu, tapi hand cream yang bisa ada antibakterianya seperti itu, jadi tidak perlu dibilas juga tidak apa-apa. Karena dia memang leave on ya, bukan wash off. Kemudian ada pertanyaan, untuk lead time formula tanpa ada pengembangan lain 45 hari after PO. Namun jika ada pengembangan formula sesuai konsep klien, lead time development membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Ya, jadi ini informasi untuk klien. Kita ingatkan kembali bahwa lead time hand sanitizer yang sudah common ini, yang barusan sudah dipresentasikan oleh Karian, itu 45 hari.
jika memang menggunakan formula yang persis sama seperti apa yang tadi kalian sudah presentasikan atau yang tadi sudah kalian displaykan terkait tekstur. Itu hanya 45 hari saja setelah PO. Tapi jika memang di formula tersebut ingin ditambahkan ingredient lain, katakanlah retesting ulang karena memang jatuhnya jadi formula baru, seperti itu kalian. Nah, untuk lead time-nya akan berubah karena kita harus ada reformulasi RNA. Jadi ditambah lagi beberapa hari jadinya 2 bulan. Seperti itu lead time-nya. Seperti itu. Jadi memang harus dikondisikan lagi dan harus diingat-ingat lagi bahwa memang jika ingin pakai formula yang sudah ada dan sudah common itu 45 hari. Tapi jika ada tambahan ingredients jadinya 2 bulan. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, kami sangat senang mendapatkan pertanyaannya. Baik, bagaimana kemampuan hand cream dan hand serum dalam membunuh bakteri tanda tanya, berapa persen efektivitasnya? Sebenarnya ini sudah dijawab oleh kalian, tapi mungkin diulang saja tidak apa-apa. Jadi untuk yang di serum hand sanitizer dan juga di sanitizing hand cream, keduanya itu menggunakan BKC ya, benzalkonium chloride. Jadi tadi kalau ditanya apa Nova efektivitasnya ya? Iya, efektivitas dalam membunuh bakteri seperti itu. Dan berapa persen? 99,99% kill bakteri ya. Itu jawabannya. Iya, jadi efektif atau tidaknya ya karena memang uji klinisnya 99% antibakteri ya. Jadi insya Allah semoga ya ini pasti akan membunuh virus seperti itu dan insya Allah efektif. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, apabila menambahkan ekstrak lain atau fragrance proses tes ulang butuh berapa lama? Ini juga sudah dijawab. Untuk proses tes ulangnya mungkin lebih kepada stability-nya memang sudah baik hasilnya, tapi karena memang harus ada penambahan ekstrak ingredients lain, jadi memang dites ulang lebih kepada direformulasi ulang oleh RNA kami, dan tadi seperti yang sudah saya jawab, lead time-nya bertambah beberapa kali menjadi 2 jam, bukan 2 jam, mohon maaf, 2 bulan, menjadi 2 bulan, dari 45 hari menjadi 2 bulan, bertambah beberapa hari lead time-nya, seperti itu. Ada pertanyaan lain, apakah proses enkapsulasi BKC bisa diterapkan pada hand cream? Bisa. Jadi sebenarnya untuk proses enkapsulasi ini bukan dimasukkan, tapi bisa diterapkan di berbagai liquid atau tekstur kesediaan seperti itu. Jadi di hand cream juga bisa, tidak hanya di gel base aja ya Kak Rian, tapi cream base juga bisa. Jadi jangan khawatir, bisa kita mulai untuk develop nanti di RNA kita. Apakah masih ada pertanyaan lagi tim Kosmak? Masih ada? Baik. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari live chat hari ini dari klien. Baik, lead time-nya ini apakah sudah termasuk pengurusan BPOM? Seperti itu. Untuk pengurusan BPOM ya, ini juga sudah termasuk. Jadi begitu klien ingin mendevelop produk ini, lead time-nya langsung berjalan untuk di BPOM itu. Jadi akan kekejar dan memang bisa terkejar dan memang sudah pernah kita terapkan di klien lain. Tapi memang bukan produk hand cream inovasi ini, tapi hand sanitizer yang common di kita seperti itu, dan memang bisa langsung gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali mengenai lead time ini. Selama semuanya sudah common, formula, packaging, berikut juga harga, itu bisa langsung dilakukan dan 45 hari itu bersih, kita bisa langsung delivery setelahnya, seperti itu. Kemudian, sudah selesaikah? Baik. Mungkin seperti itu saja ya Kak Rian ya. Terima kasih 1 jam waktu saya sudah, dan Kak Rian sudah menjelaskan mengenai inovasi produk dari Kosmak. Tidak terasa. Kemudian juga mohon maaf bila ada sedikit salah-salah kata dari kami atau ada kekurangan dari presentasi hari ini. Baik, untuk pertanyaan sekali lagi, jika klien ada pertanyaan mengenai produk sanitasi yang hari ini dipresentasikan oleh RNA kami, bisa langsung tanyakan ke PIC marketingnya masing-masing. Jadi nanti dari PIC Marketing Kosmak
mereka yang akan sampaikan langsung kepada RNI jika pertanyaannya adalah terkait formula, dan akan kepada tim-tim lain juga jika pertanyaannya berkaitan dengan tim tersebut. Seperti itu. Mungkin sudah cukup saja. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan dimanapun berada ya Karian ya. Iya. Ya, tetap sehat selalu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata saya Nova. Saya Rian. Stay safe and keep your hands sanitized. Bye-bye.